wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Gilang Supriyatna. Saya dari kelompok 1, kelas 3, MKWK Agama Islam Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Teknik sebagai syarat menyelesaikan proyek MKWK yang bertema perundungan dari sudut pandang mahasiswa teknik. Ya, di sini saya sudah dengan salah satu mahasiswa Fakultas Teknik. Boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Andi Rogi Payoga dari Fakultas Teknik. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Apakah kamu pernah mengalami perundungan pada masa perkuliahan? Kalau saya tidak pernah, tapi ada teman saya itu dia pernah diperundungkan oleh senior. Oke. Menurut Anda, apakah yang menjadi faktor seseorang melakukan tindakan perundungan? Kalau menurut saya itu mungkin karena orang itu melakukan hal yang tidak sengaja merugikan orang tersebut, atau dia kayak buat jahat aja gitu menurut saya. Selanjutnya, bagaimana dampak yang mungkin saja dialami dari korban perundungan tersebut? Kalau menurut saya itu mungkin mahasiswanya akan berniat untuk keluar dari perkuliahan atau apa ya, jadi bunuh diri atau apa gitu. Bagaimana pandangan kamu terhadap kegiatan ospek yang ada pada masa perkuliahan? Kalau bagi saya kegiatan ospek ini ya sebenarnya jangan terlalu kasar atau kayak ada, ya kan ada apanya bicara kasar gitu seniornya. Jadi sebenarnya tindakan seperti itu kayak kasar, ada kayak tindakan fisik atau apa, sebenarnya jangan dilakukan. Sebenarnya kayak baik-baiknya gitu, seperti kegiatan ospek yang baik-baik aja gitu. Ramah. Oke Andri, ini pertanyaan terakhir. Apa solusi yang Andri tawarkan bagi perundungan yang terjadi di Indonesia ini, terutama pada Fakultas Teknik? Oke, menurut saya solusinya itu kita bicarakan dengan pihak yang merundungkan dan atau juga dengan pihak yang korban dirundungkan. Nah, terus kalau dia malah makin parah, nanti kita laporkan ke pihak kampus. Sekian dari wawancara saya dengan Andri, yang merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Teknik. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara ini adalah yang pertama, masih terjadi kasus perundungan di kalangan mahasiswa Fakultas Teknik. Kemudian, solusi yang ditawarkan oleh Andri adalah membicarakan baik-baik antara pelaku perundungan dan korban, supaya tidak terjadi lagi kasus perundungan. Jika masih terjadi perundungan, maka bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Salah satunya adalah pihak kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak siapa? Nasma. Untuk prodi dan NIM-nya boleh tahu kak? Saya NIM-nya 2204/2017 dari prodi elektroteknik. Oke kak. Jadi di sini kami ada proyek MKWK Pendidikan Agama Islam. Jadi kami mau wawancarai kakak untuk jadi sampel dari proyek kami ini. Apakah kakak bersedia untuk untuk diwawancara? Bersedia. Oke kak. Pertama aku mau nanya nih. Jadi selama perkuliahan atau selama sekolah kakak dulu pernah mengalami perundungan nggak? Kalau kuliah nggak ada, tapi kalau SD adalah, namanya masih anak-anak. Untuk perundung itu sendiri menurut kakak faktor-faktor yang jadiin seseorang itu membuli atau merundung orang lain itu apa aja kira-kira? Kalau faktor dari si pembuli atau korbannya? Oh, mungkin faktornya karena pertama kurang perhatian dari keluarganya, kedua kurang diajarin gitu dari keluarganya sendiri, kurang ilmu lah soal tentang perundungan gitu. Terus ketiga juga karena dia dari faktor agamanya sih, mungkin dia
tidak diajari agama dari kecil. Oke, jadi kalau untuk dampaknya sendiri untuk korbannya menurut kakak gimana kak? Kalau korbannya itu yang pertama itu bisa bikin dia nggak pede. Yang kedua bisa bikin korbannya itu bisa lebih parah gitu, kayak bunuh diri gitu kan. Terus yang ketiga itu bisa bikin korbannya trauma gitu, yang paling parah. Oke, jadi kita kan di teknik ini biasanya ada ospek gitu ya mbak untuk maba. Jadi menurut pandangan kakak itu ospek itu positif atau ada negatifnya kah atau gimana gitu? Tergantung sih, kalau misalnya berujung ke kayak bully gitu, kayak ngerjain adik kelas, itu termasuk perundungan lah kan. Memang nggak secara langsung, tapi itu pasti buat mental orang lain down gitu kan. Yang kedua memang ada sisi bagusnya buat seseorang tuh jadi lebih lebih berani, mungkin lebih inilah di jurusan supaya mentalnya kuat gitu. Tapi kalau sistemnya kayak gitu itu bukan buat seseorang mentalnya kuat, jadi ngerundung seseorang gitu, jadi ngedonin orang gitu. Oke deh kak, segitu aja wawancara dari kami. Makasih ya kak karena udah bersedia. Halo kak, nama kakak siapa? Nama aku Tengku Faiza Zahra. Dipanggil kakak siapa? Kak Rara aja. Untuk NIM dan prodinya kak? NIM-nya 22056 dari Prodi Teknik Elektro. Oke, jadi di sini aku ada tugas proyek MKWK agama nih kak. Jadi kami ngambil temanya tentang perundungan. Di sini kami mau wawancarai kakak untuk sampel dari proyek kami ini. Apakah kakak bersedia untuk diwawancarai? Oke, yang pertama aku mau nanya nih kak, kakak sebelumnya pernah mengalami perundungan nggak di kampus atau di sekolahnya dulu? Oke, jadi menurut kakak nih apa gitu yang jadi penyebab seseorang itu merundung orang lain? Mungkin dia itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, terus juga mungkin kurang perhatian juga. Untuk dampaknya ke korban dari perundungan itu kalau menurut kakak gimana kak? Korbannya sih kayaknya stres gitu ya, terus mungkin bakalan punya mental illness gitu sih kayaknya. Jadi di sini kita di teknik nih ya kak, kan biasanya tuh ada masa-masa ospek gitu. Jadi menurut kakak ospek itu kayak dalam pandangan kakak gimana? Sebenarnya agak-agak perundungan juga sih, cuman ya masih wajar lah. Berarti masih dalam hal yang positif ya kak ospek? Nggak positif juga, tapi masih wajar. Jadi segitu aja wawancara dari kami. Makasih ya kak karena udah bersedia untuk diwawancarai. Oke, sama-sama. Kita lanjut, boleh perkenalkan namanya? Oke, nama saya Bayu Mandalika. Saya mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas USU. Oke, lanjut. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Apakah kamu pernah mengalami perundungan pada masa perkuliahan? Jika pernah, apakah jenis perundungan yang kamu alami? Ya, untuk perundungan saya sempat pernah di awal masuk itu. Ya, untuk jenis perundungannya itu sendiri itu saya sempat seperti ditipu sampai saya jadi dianggap penipu dosen. Saya dibilang kan, saya dikerjain macam coba kamu apa ini, izinkan kawan-kawan kamu, kita udah izin sama dosen ini, jadi kamu tinggal izinnya sama dosen mata kuliah kamu. Ternyata kata dosen mata kuliah itu belum ada dikasih izin dari dosen dari kepala prodi. Akhirnya saya dianggap jadi penipu, dan ya sempat sih juga kalau nggak nuruti apa orang tuh minta diancam ngentai lab saya. Semacam tumbal gitu ya? Ya. Oke, pertanyaan kedua, menurut kamu apakah yang menjadi faktor seseorang melakukan tindakan perundungan? Untuk faktor tindak perundungan mungkin ya karena mungkin mereka dulu juga pernah digituin juga ya sama senior terdahulunya mereka, dan mungkin juga faktor lingkungan juga ya menurut saya faktor itu sih yang paling mempengaruhi tentang perundungan.
Selanjutnya, apakah dampak yang mungkin saja dialami oleh korban perundungan? Nah, jujur ya, saya sendiri juga sebagai korban saya sendiri. Nah, untuk dampak saya sempat jadi kayak was-was sama jadi kayak parnoan kalau mau ke kampus. Jadi saya kayak ada ketemu kayak senioran, saya jadi lebih ngindar atau lebih menjauhkan diri. Jadi kayak lebih kurang bersosialisasi di lingkungan universitas atau lingkungan kampus. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda terhadap kegiatan ospek yang ada pada masa perkuliahan? Nah, pandangan saya itu ya itu kok menurut saya itu seharusnya pun dihilangkan ya, karena pun nggak ada gunanya kalau kita ibaratnya lah, kayak menjadi membatasi interaksi antara senior sama junior. Jadi kan kayak kurang lah sosialisasi ya, jadi kayak terhambat kinerja kalau ada kayak apa ibaratnya kegiatan antara senior dan junior kayak gitu. Kalau udah jadi kegiatan ada ospek jadinya kan sulit bagi junior untuk apa ke seniornya, jadi lebih jadi kayak canggung lah ibaratnya. Oke. Ini terakhir. Menurut kamu, apa solusi terhadap perundungan yang sering terjadi di kalangan kita sebagai mahasiswa ini? Nah, untuk solusi ya saya harap sih lebih kesadarannya sih bagi pihak-pihak pelaku tentang efek dari perundungan itu, dan pihak kampus juga diharapkan lebih mengawasi lah kayak kegiatan-kegiatan mahasiswa agar lebih sehat, kegiatan itu tetap sehat dan tidak ada kayak kegiatan perundungan lagi. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil dari wawancara dengan narasumber bahwa narasumber ini juga pernah mengalami perundungan secara langsung yang berimbas hubungannya kepada dosen. Kemudian solusi yang ditawarkannya yaitu pihak kampus lebih memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswanya.